Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan kegiatan KKNT di Desa Sindang, Jawa. Saya Devi Aldianti, saya Afifa Melani. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi hidroponik dan vertikultur. Untuk pemaparan hidroponik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teknik budidaya tanaman terbagi menjadi dua, yaitu secara konvensional dan secara modern. Teknik budidaya secara konvensional merupakan teknik budidaya yang memanfaatkan tanah sebagai sumber nutrisi. Di dalam tanah tersebut terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sedangkan teknik budidaya secara modern atau lebih dikenal dengan hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai sumber nutrisi. Larutan yang dapat digunakan pada budidaya hidroponik pada umumnya menggunakan larutan AB mix, namun dapat juga menggunakan pupuk cair organik. Pada prinsipnya, sistem hidroponik terbagi menjadi dua. Yang pertama, static solution culture atau lebih dikenal dengan sistem hidroponik rakit apung. Pada sistem hidroponik rakit apung ini merupakan sistem hidroponik dengan air yang statik, yang mana airnya itu tidak mengalir. Pada sistem ini juga merupakan sistem yang paling sederhana dan dapat dilakukan pada skala rumahan. Yang kedua, dynamic solution culture. Pada sistem ini merupakan sistem hidroponik dengan mengalirkan air nutrisi secara terus-menerus melalui pompa yang disambungkan dengan arus listrik. Sistem ini juga sangat cocok untuk diterapkan pada skala industri. Untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara mandiri pada kondisi COVID-19 ini, sistem hidroponik yang sangat cocok diterapkan di skala rumahan ialah sistem hidroponik rakit apung. Pada prinsipnya, sistem ini hanya meletakkan tanaman di atas suatu wadah yang mengapung di atas larutan nutrisi. Kelebihan dari sistem hidroponik rakit apung ini diantaranya biaya pembuatannya lebih murah, dapat digunakan dalam skala rumah tangga, dapat menggunakan bahan-bahan bekas, dan tidak memerlukan suplai arus listrik. Namun, kekurangannya dalam sistem hidroponik ini harus dilakukan kontrol terhadap kepekatan dan volume larutan secara rutin. Teknik hidroponik memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama, semai benih. Semai benih merupakan teknik yang paling penting pada budidaya hidroponik. Semai benih bertujuan untuk memilih benih yang memiliki pertumbuhan yang baik. Media semai hidroponik dapat menggunakan media rukoil. Umur semai setiap bibit tanaman memiliki umur yang berbeda-beda. Namun, rata-rata umur semai 1-2 minggu hingga muncul daun ketiga. Yang kedua, pindah tanam. Setelah bibit muncul daun ketiga, harus segera dipindahkan ke larutan nutrisi AB mix. Hal ini karena untuk memberikan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Dalam pemberian larutan nutrisi AB mix harus memperhatikan ppm minimum dan maksimum yang dibutuhkan pada setiap tanaman. Hal ini karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman hidroponik dapat dilakukan dengan cara mengukur kepekatan dan volume larutan nutrisi. Kepekatan dan volume larutan nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apabila kepekatan larutan nutrisi lebih rendah dari yang dibutuhkan tanaman, akan menyebabkan gejala defisiensi atau penurunan unsur hara. Apabila kepekatan larutan nutrisi berada di atas titik maksimum atau lebih dari yang dibutuhkan tanaman, akan menyebabkan keracunan. Nah, keduanya akan menyebabkan penurunan produktivitas hasil panen. Kepekatan larutan nutrisi dapat diukur menggunakan alat TDS meter. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit tanaman hidroponik. Hama yang sering ditemukan pada tanaman hidroponik diantaranya kutu putih, kutu apit, lalat pengorok daun, dan semut. Pengendalian dari hama tersebut diantaranya menggunakan pagar jaring. Hal ini digunakan untuk mencegah hama-hama tersebut memasuki area pertanaman. Kemudian,
Penyakit yang sering ditemukan pada tanaman hidroponik biasanya disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Kelima, panen. Panen dapat dilakukan dengan cara mengambil seluruh bagian dari tanaman dan dapat juga dilakukan dengan cara memotong sebagian batang tanaman. Setiap tanaman memiliki umur panen yang berbeda-beda, sehingga waktu panen harus menyesuaikan umur panen tanaman tersebut. Seperti yang sudah saya katakan bahwa setiap jenis tanaman memiliki waktu panen yang berbeda-beda. Pada slide ini menampilkan beberapa jenis sayuran dengan masa panennya, seperti kangkung 27 hingga 30 hari, pakcoy 40-45 hari, selada 30-40 hari, dan seterusnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kebutuhan nutrisi tanaman hidroponik. Pada tabel tersebut menunjukkan beberapa jenis tanaman, ppm minimum, ppm maksimum, kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan dan masa menjelang panen, serta masa panennya. ppm minimum di sini diartikan jumlah atau kepekatan larutan nutrisi terendah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh optimal. Begitupun dengan ppm maksimum yang merupakan konsentrasi atau kepekatan larutan nutrisi tertinggi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh optimal. Apabila konsentrasi atau kepekatan larutan ini di bawah titik minimum atau di atas titik maksimum akan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi tanaman. Biasanya, pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik dimulai dari ppm yang terendah, kemudian meningkat seiring masa pertumbuhan tanaman tersebut. Langsung saja kita lihat contohnya seperti kangkung. Kangkung memiliki ppm minimum 1050 dan ppm maksimum 1400. Artinya, kangkung dapat tumbuh optimal dengan konsentrasi antara 1050 sampai 1400. Apabila konsentrasi tersebut kurang dari 1050 atau lebih dari 1400, maka pertumbuhannya akan terhambat. Berikutnya pemberian nutrisi larutan AB mix. Contohnya pada kangkung. Pada masa pertumbuhan, kangkung membutuhkan larutan A dan B masing-masing 5 ml yang dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian, larutan tersebut ditingkatkan menjadi 7 ml pada masa menjelang panen. Hal ini dikarenakan pada masa menjelang panen, pertumbuhan tanaman semakin cepat, sehingga membutuhkan suplai nutrisi yang cukup banyak untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Mengapa hidroponik? Karena teknik budidaya hidroponik memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, tanaman mudah diperbaharui tanpa bergantung pada kondisi lahan ataupun musim. Kedua, pertumbuhan dan kualitas panen dapat diatur. Ketiga, hemat tenaga kerja. Keempat, produk higienis dan lebih bersih. Karena pada media hidroponik menggunakan air yang mengandung larutan nutrisi. Kelima, aman bagi kelestarian lingkungan. Namun, di samping itu, kelemahan menggunakan teknik budidaya hidroponik ini diantaranya, yang pertama, biaya investasi awal lebih mahal. Hal ini biasanya diterapkan pada skala industri, karena pada skala industri menggunakan alat dan bahan yang harganya cukup mahal. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh konsentrasi pupuk, pH, dan juga suhu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kepekatan atau konsentrasi pupuk atau larutan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik. Gimana pemaparan hidroponik tadi? Menarik bukan? Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi vertikultur. Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor, yang cocok diterapkan di lahan terbatas. Misalnya, lahan 1 meter hanya dapat ditanami 5 batang tanaman, sedangkan dengan sistem vertikultur bisa ditanami 20 batang tanaman.
Macam-macam vertikultur. Pertama, vertikultur vertikal. Vertikultur vertikal biasanya menggunakan penumpang berbentuk silinder, seperti paralon atau kayu yang dapat berdiri tegak pada lahan. Kedua, vertikultur horizontal. Vertikultur horizontal adalah vertikultur yang disusun seperti rak atau tangga, yang dikombinasikan dengan polybag, karung bekas, dan lain-lain. Ketiga, vertikultur gantung. Vertikultur gantung adalah vertikultur yang peletakannya dengan cara digantung pada atap atau dinding bangunan menggunakan tali. Keempat, vertikultur susun. Vertikultur susun hampir mirip dengan vertikultur vertikal. Namun perbedaannya, vertikultur susun umumnya berupa pot-pot yang disusun secara bertingkat tanpa penopang. Vertikultur memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria media, di mana media harus bersifat kuat dan mudah dipindahkan. Yang kedua, kriteria tanaman. Tanaman harus memiliki nilai ekonomis yang tinggi, berumur pendek, dan berakar pendek. Contohnya, sawi, salada, kangkung, pakcoy, tomat, bayam, dan lain-lain. Teknik vertikultur memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan bibit. Persiapan bibit terdiri dari 3 proses, yaitu persemaian, pemindahan, dan penanaman. Persemaian dilakukan untuk memilih bibit dengan pertumbuhan yang baik. Perbedaan media semai antara hidroponik dengan vertikultur terletak pada media tanamnya. Pada hal ini, media vertikultur menggunakan campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 3:1:1. Maknanya, dalam campuran ini, tanah memiliki komposisi yang lebih banyak dibandingkan pupuk kandang dan sekam. Setelah itu, proses pemindahan. Pindah tanam dilakukan ketika tanaman telah muncul 4-5 helai daun. Kemudian, proses penanaman. Sebelum bibit yang terpilih dipindah tanamkan, media tanam di dalam botol plastik disiram dengan air sampai air tersebut keluar dari lubang botol. Kemudian ditanam. Kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan setiap hari, bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah. Setelah itu, pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk organik yang didapatkan dari limbah dapur, kotoran hewan, jerami, dan lain-lain. Pemupukan dilakukan seminggu sekali dengan cara memasukkan pupuk organik ke dalam media tanam sebelumnya. Kemudian, pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering ditemukan pada tanaman sayuran, yang pertama, belalang. Belalang memiliki gejala yaitu daun yang berlubang-lubang. Hal ini bisa dikendalikan dengan cara memasang jaring pagar pada area pertanaman. Hal ini untuk mencegah masuknya belalang ke area pertanaman. Kedua, lalat pengorok daun atau Liriomiza. Gejala yang ditimbulkan yaitu adanya korokan berupa zigzag di dalam daun. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memetik daun yang terserang kemudian membakarnya. Hal tersebut bertujuan agar memutus perkembangbiakan dari hama. Ketiga, ulat. Ulat memiliki gejala yaitu adanya jalinan antar pucuk. Hal ini bisa dikendalikan dengan cara memetik jalinan daun yang terserang, kemudian membakarnya. Hal tersebut bertujuan untuk memutuskan populasi hama tersebut. Untuk pengendalian hama dan penyakit di dalam tanah, tidak dianjurkan menggunakan furadan, karena furadan bersifat anorganik dan dapat menurunkan kesuburan tanah. Ketiga, pemanenan. Panen dapat dilakukan 1 kali panen atau lebih dari 1 kali panen. Untuk 1 kali panen dapat dilakukan dengan cara mencabut tanaman seakar-akarnya.
untuk yang lebih dari 1 kali panen, yaitu dengan cara memotong batang tanaman. Mengapa kita harus melakukan vertikultur? Karena vertikultur memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan nilai estetika. Yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan mandiri. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan pangan yang meningkat dengan lahan yang terbatas. Yang keempat, memanfaatkan sampah organik dan non-organik. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.